Terdapat berbagai ras yang berwujud manusia, seperti manusia, elf, dan kurcaci. Namun, ada pula bangsa iblis yang meskipun jumlahnya sedikit, mereka jauh lebih kuat dibandingkan makhluk-makhluk mirip manusia tersebut. Kedua kekuatan ini telah bertempur selama ribuan tahun. Konflik berkepanjangan ini akhirnya menyebabkan benua Leanders terbelah menjadi wilayah timur dan barat. Namun, segalanya mulai mereda ketika seorang raja iblis yang moderat naik tahta sekitar 300 tahun yang lalu. Sejak saat itu, ketegangan mulai berkurang dan ras manusia dapat hidup dalam damai, meski hanya bersifat sementara. Sayangnya, pada bulan kelima tahun 2826, kedamaian itu hancur. Seorang raja iblis baru naik tahta dan segera melancarkan serangan hebat terhadap ras manusia. Serangan ini kemudian dikenal sebagai invasi besar. Beberapa negara manusia runtuh satu persatu, dan pada bulan keempat tahun berikutnya, 2827, Kekaisaran Gargan, yang dianggap sebagai kekuatan tempur manusia terkuat, dihancurkan. Ras manusia tidak tinggal diam. Mereka mengumpulkan sisa-sisa kekuatan yang masih ada dan melancarkan serangan balasan terhadap bangsa iblis. Salah satu langkah ekstrim yang mereka ambil adalah mengirimkan pasukan bunuh diri untuk menyusup ke kastel Raja Iblis dan mencoba membunuhnya. Di dalam kastel, terlihat seorang ksatria manusia menyerang Raja Iblis. Suasana penuh ketegangan karena pertempuran besar pun terjadi. Setelah pertempuran usai, mayat-mayat monster berserakan di mana-mana. Lalu, kisah berlanjut kepada kelompok pasukan bunuh diri yang menjelajahi bagian dalam kastel. Seorang ksatria memeriksa rekannya, Teron, untuk memastikan keadaannya. Darah menetes dari tubuh Teron. Ksatria itu menatap penuh amarah ke arah seorang prajurit iblis yang tersenyum licik kepadanya, bersiap untuk bertarung sambil menahan seorang tahanan manusia di belakangnya. Ksatria tersebut lalu meminta teman-temannya untuk melanjutkan perjalanan dan mengatakan bahwa ia akan menghadapi prajurit iblis itu sendirian. Kedua rekannya pun pergi meninggalkannya. Sementara itu, si ksatria perlahan mendekati iblis tersebut dengan pedang di tangannya. Kedua temannya akhirnya tiba di hadapan sebuah gerbang raksasa. Sang ksatria mengeluarkan sebotol kecil ramuan dan meminumnya. Seketika, matanya berubah menjadi merah. Bersama rekannya yang perempuan, ia memasuki gerbang tersebut dan menemukan sebuah permata merah di hadapan mereka. Ksatria itu berjalan mendekati permata tersebut, tetapi rekannya memperingatkan bahwa ada bola-bola merah yang menyerangnya. Ia mencoba menghindar dengan pedangnya, namun sebuah bola mengenai kakinya. Saat bola merah lain hendak menghabisinya, rekannya mencoba menghancurkannya dengan tongkat sihir miliknya. Namun, bola itu meledak dan menewaskan sang rekan tepat di depan matanya. Tiba-tiba, sesosok makhluk bersayap muncul di hadapannya dan melepaskan serangkaian bola merah ke arahnya. Sang ksatria bersiap melawan makhluk tersebut dengan pedangnya. Ia menyerang dan menghindari bola-bola merah, lalu berhasil menebas makhluk itu. Namun, makhluk tersebut mengubah tangannya menjadi pedang, dan pertarungan berlanjut sengit. Makhluk itu kembali melepaskan bola-bola merah, dan kali ini, sang ksatria gagal menghindar. Dengan penuh keheranan, ksatria itu bertanya kepada makhluk tersebut tentang serangan itu. Makhluk itu menjelaskan bahwa itu adalah sihir penghancur tingkat tinggi yang dapat melenyapkan segalanya. Sang ksatria pun memutuskan untuk menggunakan kekuatan permata sihir untuk menghadapi makhluk dan sihir tersebut. Ia menyalurkan kekuatan permata ke dalam pedangnya dan melancarkan serangan. Makhluk itu mencoba menahan serangannya, tetapi akhirnya sang ksatria berhasil menancapkan pedangnya ke tubuh makhluk tersebut. Tubuh makhluk itu hancur berkeping-keping di hadapannya. Sang ksatria jatuh ke tanah dan pedangnya terlepas dari genggaman. Ia berkata pelan bahwa segalanya telah berakhir. Suasana menjadi hening, dan ia merasa dirinya adalah satu-satunya yang selamat. Ia memejamkan mata dan mengingat keluarga serta teman-teman yang telah ia kehilangan. Lalu tubuhnya ambruk ke tanah. Namun, tak lama kemudian, ia mendengar suara dari permata merah di hadapannya yang mulai bersinar.
Sang ksatria berusaha bangkit dan mendekatinya agar kekuatan sihir permata itu tidak lepas kendali. Dengan tubuh yang terluka, ia memanjat dan akhirnya berhasil menggenggam permata tersebut. Saat itu, lingkaran sihir muncul di sekelilingnya dan rasa sakit menyerangnya. Lalu, adegan berpindah. Terlihat seekor kupu-kupu hinggap di atas bunga. Namun, secara tiba-tiba kupu-kupu itu lenyap, dan suasana berubah menjadi malam. Seorang pria terbangun di atas tempat tidur. Ia melihat ke sekeliling, merasa heran karena berada di dalam sebuah rumah. Ia bertanya-tanya apakah ini kamarnya. Ia bangkit dari tempat tidur dan berjalan menuju jendela yang menghadap ke bangunan-bangunan kota. Ia melihat keindahan kota tersebut, namun seketika teringat akan pemandangan kota yang dulu terbakar. Matanya berkaca-kaca karena mengira semua ini hanyalah mimpi. Pada saat itu, seorang gadis masuk untuk membangunkannya dan memanggil namanya. "Bangun, Kyle." Namun, ia menyadari bahwa Kyle sudah terbangun. Kyle menatapnya dan menyebut namanya, Liese. Liese lalu mendekatinya dan menanyakan apakah perutnya sakit. Tanpa menjawab, Kyle memeluknya, yakin bahwa ini hanyalah mimpi. Liese pun merasa malu dan mencoba menjauh, tapi Kyle tetap memeluknya. Mereka berdua terjatuh ke tempat tidur. Liese menjadi marah dan menghantam perut Kyle dengan kepalanya. Kyle pun terkulai kesakitan di atas tempat tidur. Liese berteriak bahwa dirinya belum siap secara emosional dan langsung meninggalkan ruangan dengan kesal. Sementara itu, Kyle meringis kesakitan dan menyadari bahwa rasa sakit ini nyata. Ia menarik selimut dan menemukan permata merah di dalamnya. Ia menggenggam permata itu dan kini yakin bahwa semua ini bukanlah mimpi. Ia melihat ke cermin dan menyadari bahwa tubuhnya tampak lebih muda, tanpa luka sedikit pun. Ia bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi padanya. Kemudian, ia kembali ke jendela dan memandangi kota yang kini tampak seperti masa lalu. Liese yang telah mati pun kini hidup kembali, dan ia pun yakin bahwa dirinya telah kembali ke masa lampau. Kyle mengambil permata merah dari saku dan menatapnya. Ia menduga bahwa permata itulah penyebab dari semua kejadian ini. Di tengah rasa bingungnya, ia merasa lapar. Ia pun pergi ke ruang makan dan melihat berbagai jenis makanan tersaji di atas meja. Kyle berpikir bahwa makanan ini pasti disiapkan oleh Liese. Dulu, Liese sering datang ke rumah mereka untuk memasak bagi dirinya dan ibunya, karena mereka berdua tidak bisa memasak. Kyle tersenyum, duduk di kursi, dan mulai menyantap hidangan tersebut. Air matanya menetes, sebab sudah lama ia tidak merasakan makanan yang seenak ini. Ia terus makan hingga semua hidangan di meja habis. Tak lama kemudian, seseorang muncul dari belakangnya. Orang itu terkejut melihat Kyle menghabiskan semua makanan sendirian dan mulai memeriksa piring-piring, berharap masih ada sisa. Saat itu, Kyle menatapnya dan menyebut namanya, Teron. Ia langsung teringat bahwa beberapa saat lalu mereka berdua sedang bertempur bersama. Teron, yang belum menyadari, bertanya apa yang sedang dilihat Kyle. Kyle berusaha bersikap tenang dan menanyakan tanggal hari ini. Ia terkejut saat mendengar jawaban Teron yang mengatakan bahwa hari ini adalah tanggal 24 bulan kelima tahun 2823. Kyle membentak dan bertanya apakah Teron yakin. Teron dengan santai menjawab bahwa ia yakin, dan menambahkan bahwa hari ini adalah hari ulang tahun Kyle. Ia menyarankan agar makanan tadi dianggap sebagai hadiah ulang tahun. Kyle mengeluh bahwa itu hadiah yang murahan. Teron pun berlalu sambil mengeluh lapar, lalu berkata bahwa kalau ia memohon pada Liese, gadis itu pasti akan memasakkan sesuatu yang lezat untuknya. Ia pun pergi dan meninggalkan Kyle yang termenung, sambil berkata dalam hati bahwa Teron memang akan melakukan apapun demi mendapatkan apa yang ia inginkan. Di situ, Kyle mulai bertanya-tanya apa yang harus ia lakukan. Ia merenung apakah benar dirinya telah kembali ke masa lalu karena kekuatan sihir. Kemudian, Kyle pergi ke bangunan yang berada di sebelah rumahnya. Ternyata, itu adalah perpustakaan mereka. Ia melihat seorang perempuan sedang membaca buku. Kyle terkejut ketika melihatnya, karena perempuan itu sudah meninggal dalam ingatannya. Perempuan itu lalu menoleh dan mengatakan bahwa jarang sekali Kyle datang ke tempat ini. Dari situ, jelas bahwa perempuan itu adalah ibunya sendiri,
yang semalam menghabiskan waktu membaca hingga tidak menyadari waktu berlalu. Kyle lalu meminta waktu sejenak untuk bertanya tentang sihir. Ibunya tidak yakin bisa menjawab, namun Kyle mengingatkannya bahwa beliau adalah salah satu penyihir hebat di kota. Sang ibu tersenyum mendengar itu. Kyle kemudian menanyakan apakah ada mantra yang bisa mengembalikan seseorang ke masa lalu. Ibunya menjawab bahwa memang ada sihir yang memengaruhi waktu, tetapi tidak ada yang tahu di mana letaknya. Tak seorang pun mampu menggunakannya karena hal itu berkaitan langsung dengan kekuatan sihir dalam jumlah yang luar biasa besar. Ia menambahkan, bahkan jika penyihir terkuat dalam sejarah mengerahkan seluruh energi sihirnya, ia meragukan bahwa orang itu bisa melakukan perjalanan waktu, meski hanya untuk 1 detik. Kyle lalu bertanya, bagaimana jika menggunakan benda sihir? Ibunya terlihat terkejut dan berkata bahwa itu ide yang sangat bagus. Ia menjelaskan bahwa benda sihir bisa digunakan sebagai katalis untuk menyimpan energi sihir. Namun, untuk menyimpan energi sebesar itu akan memakan waktu 1000 tahun. Kyle kembali bertanya, bagaimana jika menggunakan ritual terlarang? Sang ibu mengernyit dan menjawab bahwa itu adalah ritual pengorbanan yang mengubah energi kehidupan menjadi energi sihir. Ia menatap Kyle dengan curiga dan bertanya dari mana ia mengetahui hal itu. Kyle terlihat gugup dan berkata bahwa ia membacanya dari salah satu buku. Ibunya akhirnya memahami dan menjelaskan bahwa meskipun menggunakan ritual terlarang sekalipun, itu tetap tidak mungkin dilakukan. Ia melanjutkan bahwa untuk menghasilkan energi sihir sebesar itu, diperlukan jiwa dari setengah populasi manusia di benua. Kyle teringat akan medan perang dan berkata dalam hati bahwa hal itu mungkin saja terjadi, jika setengah dari populasi benua benar-benar dikorbankan. Ibunya kemudian menambahkan bahwa tidak ada katalis yang cukup kuat untuk menyimpan energi sebesar itu. Namun, ia tiba-tiba mengambil sebuah buku, membukanya, dan berkata bahwa ia menemukan jawabannya. Ia menunjukkan gambar dari buku itu dan berkata bahwa jantung naga suci legendaris adalah satu-satunya benda yang bisa melakukannya. Kyle menatap gambar tersebut dan menyadari bahwa jantung naga itu adalah permata merah yang kini ia miliki. Dari penjelasan itu, kita tahu bahwa kerajaan sihir kuno Aksar pernah berjaya selama 1000 tahun berkat jantung naga suci, namun energinya habis dan hal itu menyebabkan keruntuhan kerajaan tersebut. Ibunya menjelaskan bahwa jantung naga suci memang mampu menyimpan energi sihir untuk perjalanan waktu, tetapi telah hilang selama 1000 tahun. Ia mencurigai bahwa bangsa iblis yang menemukannya. Kini, Kyle mulai memahami semuanya. Ibunya merasa senang karena mereka bisa berbicara sebanyak ini, mengingat sebelumnya Kyle cenderung menghindarinya. Kyle meminta maaf dan menjelaskan bahwa ia tidak bermaksud seperti itu. Sang ibu tersenyum dan berkata bahwa Kyle terlihat lebih dewasa hari ini, seolah-olah ia kembali dari masa depan. Kyle terkejut mendengar ucapannya, namun ibunya menjelaskan bahwa ia hanya bercanda. Ia lalu mengatakan bahwa dirinya lapar dan mengajak Kyle makan, karena Liese telah menyiapkan makanan lagi untuk mereka. Kyle pun menjelaskan bahwa ia sudah menghabiskan semuanya. Ibunya terkejut, dan Kyle menjelaskan bahwa ia tidak bisa menahan diri. Ibunya lalu bertanya apakah hari ini hari ulang tahunnya. Kyle menjawab dengan nada kecewa bahwa, seperti biasa, ibunya melupakan ulang tahunnya. Ibunya hanya tersenyum dan menyuruh Kyle menganggap makanan itu sebagai hadiah ulang tahun. Kyle mengeluh dan bertanya kenapa semua orang begitu pelit memberi hadiah untuknya. Setelah itu, terlihat Kyle duduk sendirian di luar rumah, menatap jantung naga suci di tangannya. Ia bergumam tentang bagaimana ia telah kembali ke masa lalu, dan bertanya-tanya, apa sebenarnya yang diinginkan oleh permata itu darinya? Apa yang harus ia perbaiki? Kyle terkejut saat mendapati Liese berdiri di belakangnya. Tiba-tiba, ia meminta maaf padanya atas kejadian pagi tadi. Liese menanggapinya dengan tenang dan berkata bahwa setidaknya ia merasa bersalah. Kyle lalu menjelaskan bahwa ia bersikap seperti itu karena mengalami mimpi aneh dan mengganggu. Ia kembali meminta maaf padanya. Liese, yang penasaran, bertanya mimpi macam apa yang membuatnya begitu terguncang. Namun, Kyle hanya diam. Liese menebak, apakah dalam mimpi itu ia melihat dirinya mati. Kyle menatapnya dan menjawab pelan, bahwa itu memang sesuatu yang seperti itu. Saat itu juga, Liese akhirnya memahami penyebab sikap Kyle sejak pagi. Ia tersenyum,
lalu duduk di hadapannya dan berkata bahwa ia memaafkannya. Ia menambahkan bahwa hari ini juga adalah hari ulang tahunnya, dan mengucapkan selamat ulang tahun padanya. Ucapan itu membuat Kyle menatap Liese dalam-dalam, lalu pikirannya melayang. Ia mengingat bahwa kota tempat tinggal mereka berada di dekat wilayah kekuasaan iblis. Dalam invasi besar, kotanya adalah yang pertama diserang. Mereka membakar segalanya hingga kota itu berubah menjadi neraka. Kyle masih ingat jelas bagaimana ia kehilangan Liese saat itu, dan hari itu pula ia bersumpah akan membalas kematiannya. Namun, suara Liese memanggilnya membuyarkan lamunannya. Ia menoleh dan melihat Liese memandangnya cemas. Ia bertanya ada apa dan mengatakan bahwa sikap Kyle membuatnya takut. Kyle kemudian menenangkan Liese dan meyakinkannya bahwa semuanya baik-baik saja. Liese pun duduk di sampingnya. Dalam hati, Kyle berkata bahwa dalam waktu 3 tahun, semuanya akan berakhir, dan hanya ia yang mengetahui hal itu. Jika ia tidak melakukan apa-apa, maka ia hanya akan menyaksikan kota ini kembali dilalap api dan kehilangan orang-orang yang ia cintai sekali lagi. Ia lalu berteriak keras, menyatakan bahwa ia akan mengubah takdirnya. Ia berdiri dan mengulang tekadnya, bahwa ia akan mengubah takdirnya dan takdir dunia ini. Ia bersumpah akan melakukannya, apapun harga yang harus ia bayar. Liese hanya bisa menatapnya dengan penuh takjub. Akhirnya, terlihat Kyle sedang duduk menulis dalam sebuah buku harian, mencatat peristiwa-peristiwa yang ia ingat akan terjadi di masa depan. Ia bertanya-tanya, apa yang sebaiknya ia lakukan? Ia tahu bahwa dalam waktu 3 tahun, bangsa iblis akan melancarkan serangan. Tapi jika ia meminta orang-orang untuk bersiap, mereka tidak akan mempercayainya. Kyle pun membuat keputusan, ia akan membunuh Raja Iblis dengan tangannya sendiri. Namun, ia segera mundur dari keputusan itu karena menyadari bahwa dengan kekuatan yang ia miliki sekarang, mustahil baginya untuk melakukannya seorang diri. Ia pun berdiri dari tempat duduknya, melangkah menuju pedangnya, dan mengambilnya. Kyle mulai berlatih menggunakan pedangnya, membayangkan dirinya tengah menghadapi iblis bersayap yang telah merenggut nyawanya di masa lalu. Meskipun kini ia mampu menghindari beberapa serangan, ia tetap terkena pukulan dan menyadari bahwa dirinya masih jauh dari pantas disebut penyelamat dunia. Untungnya, ia masih memiliki waktu 3 tahun sebelum invasi besar kembali dimulai. Kali ini, ia memutuskan untuk sungguh-sungguh berlatih pedang dan sihir, sebuah hal yang dulu ia abaikan. Dengan menggunakan mantra seperti strength dan haste, ia meningkatkan kemampuan fisiknya dan mulai merasa lebih kuat dari biasanya. Hal itu membuatnya bertanya-tanya apakah kekuatannya meningkat berkat pengaruh kristal merah itu. Namun, ia tidak terlalu memikirkannya dan memilih untuk terus berlatih. Dengan kecepatan yang meningkat, Kyle kini mampu menghindari hampir semua serangan dari bayangan iblis bersayap dalam latihannya. Namun, saat ia hampir berhasil mendekati lawan hayalannya, ia kembali terkena pukulan dan terlempar ke tanah. Ia menyadari bahwa tubuhnya saat ini belum terbiasa dengan lonjakan kekuatan akibat sihir yang ia gunakan. Meski begitu, ia tahu bahwa ia harus terus maju jika ingin menghadapi kiamat yang akan datang. Sementara itu, dari balik semak-semak, Teron dan Liese mengintip diam-diam. Mereka mulai bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi dengan Kyle hingga mendadak berubah seperti ini. Saat itu, Ibu Teron, Nyonya Ila, datang untuk melihat keadaan putranya dan bertanya pada Liese apakah Teron telah berperilaku baik belakangan ini. Liese dengan cepat membongkar bahwa Teron tidak hanya tidak mandiri, tetapi juga setiap hari mengemis makanan padanya. Ila memutuskan untuk menunda urusan tentang Teron dan lebih tertarik memperhatikan Kyle. Ia menyadari bahwa gaya bertarung Kyle menunjukkan perubahan yang tidak biasa. Sesuatu yang serius pasti telah terjadi. Ila lalu bertanya pada Liese dan Teron, apakah ada kejadian besar yang dialami Kyle belakangan ini. Liese langsung teringat pada tatapan kosong Kyle sehari sebelumnya. Sorot matanya seakan telah kehilangan jiwanya. Baik Liese maupun Teron tidak yakin apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi Ila menyimpulkan bahwa satu-satunya hal yang bisa mengubah seorang remaja dalam semalam adalah jatuh cinta. Liese terkejut mendengar teori itu, dan dengan cepat menyangkal bahwa dirinya adalah penyebabnya. Ia langsung menghampiri Kyle dan menuntut pengakuan, atau ia akan menghajarnya. Kyle, yang sama sekali tidak mengerti maksudnya, gagal memberi jawaban.
Sesuai ancamannya, Liese pun menghajarnya sebagai pelampiasan karena telah menyakiti seseorang yang tak bersalah. Sebagai penebusan, Liese kemudian memasakkan makan siang untuk Kyle, dan mereka semua, termasuk Ila dan Teron, menikmati hidangan bersama. Dalam suasana santai itu, Kyle menjelaskan bahwa Ila adalah gurunya. Maka dengan kehadirannya sekarang, ia mengajukan sebuah pertanyaan kepada semua orang. Apakah mereka mengenal seseorang yang cukup berpengaruh untuk mengendalikan beberapa negara sekaligus? Teron menjawab bahwa raja-raja tentu memiliki kekuatan semacam itu. Sementara Liese berpendapat bahwa para pendeta tertinggi juga punya pengaruh besar. Leila, yang juga hadir, menyebut nama Randolph, pahlawan yang mengalahkan Raja Iblis 300 tahun yang lalu, sebagai tokoh yang mampu memengaruhi banyak negara. Kyle mengungkapkan alasannya bertanya. Ia ingin menjadi seseorang seperti itu. Namun, secara realistis, peluangnya untuk menjadi tokoh sebesar itu dalam waktu 2 atau 3 tahun sangatlah kecil. Satu-satunya jalur yang bisa ia tempuh dalam waktu singkat hanyalah menjadi seorang pahlawan. Dengan catatan, ia harus bekerja keras tanpa henti. Merasa bersemangat, Kyle berdiri, sementara yang lain hanya bisa menatapnya heran dan bertanya-tanya apakah ia baru saja terbentur kepala. Malam harinya, Kyle duduk dikelilingi puluhan buku dari perpustakaan milik ibunya. Ia berusaha menyerap sebanyak mungkin pengetahuan untuk membantunya menjadi seorang pahlawan. Tak lama kemudian, Teron masuk ke kamarnya setelah mendengar tentang tujuan Kyle. Ia mencoba memberi nasihat tentang menjadi kuat, meskipun terkesan sangat umum. Namun, Kyle dengan serius menjawab bahwa kekuatan saja tidak cukup. Seorang pahlawan juga membutuhkan uang, karena perjalanan dan petualangan bukanlah hal murah. Ia juga menambahkan bahwa seorang pahlawan perlu memiliki koneksi dengan tokoh-tokoh berpengaruh yang bisa membantu dalam urusan politik. Dan yang paling penting, seorang pahlawan juga butuh keberuntungan. Teron memahami maksudnya, tapi ia masih belum mengerti kenapa Kyle ingin menjadi pahlawan. Ia tidak bertanya karena penasaran, tapi karena ia yakin bahwa tujuan Kyle yang sebenarnya bukan sekadar menjadi pahlawan. Ia percaya bahwa hal itu hanyalah langkah awal untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Kyle mengagumi ketajaman insting sahabatnya, meski ia tidak bisa mengungkapkan kebenaran. Maka, ia hanya memintanya untuk percaya kepadanya. Teron pun berharap yang terbaik untuk sahabatnya dan meninggalkan kamar dengan ucapan semangat. Setelah sendirian kembali, Kyle melanjutkan membaca dan menemukan informasi penting yang bisa membantunya menghasilkan uang. Ia juga merencanakan pertemuan dengan seorang wanita, seseorang yang ia yakin akan menjadi kunci penting dalam perjalanan menuju gelar pahlawan. Keesokan paginya, Kyle memutuskan untuk memulai perjalanannya dalam 2 hari ke depan. Saat sarapan, ia menyampaikan rencananya kepada Ila dan Teron. Ila terkejut melihat tekad dan keteguhan Kyle. Ia pun bertanya apakah Kyle sudah berbicara pada ibunya. Kyle mengangguk dan mengatakan bahwa ibunya menangis ketika mendengarnya. Ila lalu memutuskan untuk membuat putranya yang tak berguna ikut serta dalam perjalanan Kyle. Keputusan itu membuat Kyle senang, karena sejak awal ia memang berniat mengajak Teron. Ila bahkan bergurau di depan Teron bahwa ia akan menjadi tameng manusia yang baik, dan Kyle menambahkan bahwa Teron sangat cocok menjadi pion pengorbanan. Mereka semua tertawa, meskipun diselipi kebenaran. Setelah sarapan, Kyle menyampaikan kabar itu pada Liese. Gadis itu tampak kecewa hingga tak sanggup menatapnya. Saat mengetahui bahwa Kyle akan pergi ke ibu kota kerajaan untuk mencari pengalaman kerja, ia langsung meminta ikut. Namun, Kyle menolaknya mentah-mentah. Ia tidak ingin Liese ikut dan menempatkannya dalam bahaya. Meskipun begitu, Liese tetap bersikeras. Ia mengatakan bahwa ia bukan beban, karena telah menjalani pelatihan bersama para prajurit Oracle. Kyle tahu bahwa jika Liese sudah memutuskan, tidak ada gunanya membantah. Kyle mencium Liese dan berjanji bahwa begitu ia kembali nanti, orang pertama yang akan ia temui adalah Liese, untuk melanjutkan apa yang telah mereka mulai hari itu. Liese terdiam, tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Setelah menarik napas panjang, ia meminta Kyle untuk berjanji agar tidak bertindak gegabah dan pulang dengan selamat. Di bawah bayangan pepohonan, mereka saling berpelukan dalam keheningan yang lama. Karena perjalanan Kyle akan panjang, ia pun mulai mempersiapkan segalanya. Ia pergi ke pasar dan mengajak Liese menemaninya. Saat mereka berjalan, Kyle meminta maaf karena telah membuat Liese khawatir.
Meskipun gadis itu menyatakan bahwa ia tidak terlalu merasa stres. Tak lama, perhatian Liese tertuju pada seorang wanita cantik di pasar, seorang elf. Ia memanggil Kyle dan menunjuk ke arah elf tersebut. Saat elf itu menoleh, kecantikannya membuat Liese terperangah. Kyle juga mengenalinya. Ia adalah Urza. Dengan langkah mantap, Kyle berjalan mendekatinya, berpikir tentang cara terbaik untuk memperkenalkan diri kembali. Ia teringat pada satu hari di kehidupan masa lalunya, saat Urza memberitahukan nama aslinya, sebuah rahasia besar yang hanya diketahui oleh 3 orang, dirinya sendiri dan kedua orang tuanya. Tanpa sadar, Kyle menyebutkan nama itu, Excess. Namun, ia segera menyadari bahwa itu adalah kesalahan besar. Bagi Urza, kenyataan bahwa orang asing mengetahui nama aslinya adalah ancaman serius. Tatapannya langsung berubah tajam, menandakan bahaya. Kyle berusaha menenangkannya, tapi ia tahu bahwa Urza tidak akan membiarkannya begitu saja. Karena itu, ia memilih untuk segera menidurkannya dengan sihir. Ia mengucapkan nama aslinya sekali lagi, dan membuat Urza tertidur di pelukannya. Saat Kyle menghela napas lega karena telah menghindari kekacauan, Liese yang berdiri di belakangnya mulai marah. Ia menuduh Kyle berselingkuh. Kyle mencoba menjelaskan bahwa ia mengenal Urza dari masa ketika Urza belum ada di dunia ini. Namun, bagi Liese, penjelasan itu terdengar tak masuk akal, apalagi Urza kini berdiri nyata di hadapan mereka. Liese menolak mendengarkan dan bersikeras bahwa jika Kyle bepergian sendiri ke ibu kota, ia pasti akan mengumpulkan para wanita satu persatu. Maka, ia memaksa ikut bersamanya. Kyle tahu urusan dengan Liese bisa diselesaikan nanti. Saat ini, prioritasnya adalah Urza. Setelah Urza terbangun, Kyle mencoba menjelaskan keadaannya. Namun ia sadar bahwa itu sangat sulit. Tidak mungkin ia mengatakan bahwa 5 tahun dari sekarang mereka akan jatuh cinta dan Urza sendiri yang akan memberitahukan nama aslinya. Fakta bahwa orang asing mengetahui nama itu sudah cukup untuk membuat Urza ingin membunuhnya demi keselamatannya sendiri. Namun Kyle tidak ingin mati. Ia belum menemukan cara untuk menyelamatkan dunia. Maka ia menawarkan sebuah solusi. Ia mengajukan kontrak aplikasi dengan Urza, bersumpah tidak akan menyalahgunakan nama aslinya hingga ia menjelaskan dari mana ia mendapatkannya. Urza terkejut mengetahui bahwa Kyle memahami konsep kontrak aplikasi. Ia bertanya apakah Kyle tahu risikonya jika ia melanggar kontrak. Kyle menjawab bahwa ia tahu, nyawanya menjadi taruhannya. Penjelasan itu cukup meyakinkan Urza. Namun, ia mengatakan bahwa kontrak hanya dapat dilakukan saat bulan purnama, dan saat itu masih beberapa minggu lagi. Ia memintanya untuk tinggal sementara bersamanya, tapi Kyle mengatakan bahwa ia harus pergi esok hari. Dengan pilihan yang terbatas, mereka akhirnya membuat keputusan. Keesokan paginya, kedua orang tua Kyle melepas kepergiannya. Liese tetap bersikeras ikut, begitu juga Teron dan tentu saja Urza yang ingin menyelesaikan kontraknya. Kyle kemudian memimpin mereka menjauh dari jalur utama menuju ibu kota. Liese bertanya alasan perubahan rute itu, dan Kyle menjelaskan bahwa ia ingin mereka pergi ke Sunward terlebih dahulu. Ia mengingatkan mereka pada legenda tentang tempat itu, Labirin Ratu Sihir. Ia mengeluarkan sebuah peta dan menunjukkan lokasi yang ingin mereka tuju. Teman-temannya menertawakannya, menganggap bahwa harta karun itu hanyalah mitos. Bahkan Teron mengejeknya, menyatakan bahwa orang semata duitan seperti Kyle pasti sedang tertipu. Mereka meyakini peta itu palsu. Namun, ketika Urza memeriksanya, ia memperhatikan bahwa kertasnya sangat tua dan bisa jadi asli. Karena ucapan gadis secantik Urza, mereka pun berubah pikiran dan mulai percaya. Liese menunjukkan bahwa lokasi harta karun itu sangat jauh dan labirinnya juga sangat dalam. Namun, Kyle menenangkan mereka dan mengatakan bahwa ia punya rencana. Rencananya adalah menggali jalan masuk agar mereka tidak perlu menghadapi pertarungan. Mereka tiba di labirin dan mulai menggali. Teron bertanya mengapa mereka tidak masuk lewat pintu utama saja. Kyle menjelaskan bahwa di dalam terdapat lingkaran sihir yang akan memicu pertempuran panjang. Saat Teron bertanya apakah semua informasi itu ia dapat dari peta, Kyle menjawab bahwa ia pernah mengalaminya sendiri di kehidupan sebelumnya dan tidak ingin melalui kesulitan itu lagi. Ia juga menambahkan bahwa ia tidak pernah membayangkan aksi pertamanya sebagai calon pahlawan akan dimulai dengan menggali tanah. Urza kemudian datang dan mulai mengatur jalannya pekerjaan,
memberikan instruksi dengan tegas layaknya seorang komandan. Semua orang menuruti perintahnya. Setelah seharian penuh bekerja keras, mereka berkumpul dan menyantap makanan yang dimasak oleh Liese. Begitu mencicipi makanan itu, semua terkejut akan betapa lezatnya. Urza bahkan mengatakan bahwa makanan itu memulihkan energinya yang hilang. Ia melihat bahwa Liese telah menggantung seekor babi hutan, dan bertanya bagaimana gadis itu menangkapnya. Liese dengan tenang menjawab bahwa ia menangkapnya dengan tangan kosong, membuat Urza benar-benar terkejut. Kemudian, Urza membuat kolam kecil untuk dirinya dan Liese mandi. Kolam itu membuat Liese bersemangat dan mereka mulai mengobrol. Liese mengungkapkan rasa irinya kepada orang-orang yang bisa menggunakan sihir, karena ia sendiri tidak memiliki kemampuan itu. Urza memuji kekuatan fisik Liese yang luar biasa, terbukti dari bagaimana ia menangkap babi hutan, dan bertanya apakah kekuatan itu ia dapat karena pengaruh Kyle. Liese mengakui bahwa memang Kyle lah penyebabnya. Ia juga menenangkan Urza dengan mengatakan bahwa ia tidak perlu takut jika Kyle mengetahui nama aslinya, karena Liese yakin sepenuhnya bahwa Kyle tidak akan pernah menyakitinya. Liese mengakui bahwa ia tahu Kyle sedang menyembunyikan sesuatu. Namun, ia yakin bahwa Kyle akan menceritakan semuanya saat waktunya sudah tepat. Mereka bercanda dan bermain seperti kakak beradik, lalu kembali melanjutkan kegiatan menggali. Urza kembali ke sisi Kyle untuk menggali, namun ia juga menantangnya secara langsung mengenai tujuan sebenarnya dari Kyle. Ia menegaskan bahwa mungkin Liese dan Teron bisa mempercayai Kyle karena mereka mengenalnya sejak lama, tapi Urza tidak memiliki alasan apapun untuk mempercayainya. Ia mengungkapkan bahwa ia tahu cincin yang dikenakan Kyle berkaitan dengan misinya. Kyle tidak menampik dan mengakui bahwa Urza benar. Cincin itu memang meningkatkan kekuatannya. Sambil terus menggali, Kyle mencoba mengalihkan perhatian Urza. Untungnya, ia berhasil mencapai tempat harta karun itu. Ia pun meminta Urza untuk memanggil yang lainnya. Mereka semua masuk ke dalam dan melihat tumpukan koin emas yang luar biasa banyaknya. Teron berlari ke arah tumpukan koin itu dan langsung berbaring di atasnya, membiarkan dirinya mandi dalam kekayaan, sementara yang lain hanya bisa berdiri terpukau oleh pemandangan tersebut. Kyle lalu mengingatkan mereka bahwa semua uang itu bukan untuk dihambur-hamburkan, melainkan agar ia bisa lebih cepat mencapai tujuannya. Melihat mereka mulai teralihkan oleh harta itu, Kyle berpamitan sebentar untuk mencari pedangnya. Ia berjalan menuju pedang tersebut, dan seketika cahaya terang bersinar dari sana. Sesosok roh keluar dari pedang itu dan mengakui bahwa sudah lama ia tidak melihat seorang manusia. Gadis itu menjelaskan kepada Kyle bahwa ia telah melewati banyak rintangan hingga bisa berdiri di hadapannya. Namun, saat ia hendak menyelesaikan ucapannya, Kyle segera menghentikannya dan memberi isyarat agar ia tidak bersuara terlalu keras karena teman-temannya bisa mendengarnya. Gadis itu tampak kesal dan mempertanyakan keberanian Kyle. Kyle pun menenangkannya dan meminta agar ia tidak marah. Ia lalu menjelaskan bahwa ia tahu siapa sebenarnya gadis itu. Salinan sempurna dari ratu sihir kuno bernama Sildonia, yang pernah memimpin kerajaan sihir kuno. Mendengar hal itu, Sildonia terkejut dan bertanya bagaimana Kyle bisa mengetahui namanya. Kyle menjawab bahwa ia akan menjelaskannya nanti. Ia melanjutkan bahwa dirinya telah melewati semua jebakan dan teka-teki untuk sampai ke tempat itu, bahkan menggali jalan pintas. Sildonia tampak tersinggung karena makamnya dijadikan jalan pintas. Namun, Kyle segera melangkah maju dan meminta agar ujian terakhir segera dimulai, karena ia berniat mengambil pedang tersebut. Sildonia pun kembali bertanya siapa sebenarnya Kyle. Kyle hanya tersenyum dan menjawab bahwa ia akan tahu nanti. Tiba-tiba, tubuh Sildonia berubah menjadi cahaya hijau dan masuk ke dalam pedang. Kyle pun mencabut pedangnya, dan pikirannya seketika terisi oleh kenangan tentang teman-temannya dan semua yang telah ia lalui. Tak lama kemudian, Sildonia kembali menampakkan diri dan bertanya apakah semua itu nyata. Kyle memahami bahwa Sildonia telah membaca pikirannya. Lalu ia menjelaskan bahwa dirinya memiliki hati naga suci. Sildonia tampak terkejut karena ia tahu bahwa sihir waktu benar-benar ada. Pada saat itu, teman-teman Kyle datang mencarinya. Kyle merasa terganggu karena mereka tidak mengetahui apapun dan meminta Sildonia untuk mengikuti alurnya. Sildonia pun bertanya bagaimana caranya.
Liese segera mendekati Kyle dan bertanya apa yang sedang ia lakukan di tempat itu. Kyle dengan sikap berpura-pura terkejut mengatakan bahwa ia baru saja menemukan pedang legendaris. Teman-temannya kaget dan hanya bisa melongo. Kemudian, terlihat Sildonia sedang menyantap makanan buatan Liese dan mengaku bahwa makanan itu sangat lezat. Liese menjelaskan bahwa ia menyiapkan makanan itu untuk perjalanan mereka, lalu bertanya apakah benar ia adalah Ratu Sihir. Sildonia menjawab bahwa ia hanyalah bagian dari sosok itu, sebuah makhluk sihir yang diciptakan untuk menguji apakah seseorang pantas memiliki harta peninggalannya. Teron kemudian bertanya bagaimana mungkin makhluk sihir seperti dirinya bisa makan. Sildonia menjelaskan bahwa ia mengubah makanan itu menjadi energi sihir untuk menopang eksistensinya. Liese kembali bertanya mengapa Sildonia terlihat seperti anak kecil. Sildonia menjawab bahwa ia membekukan pertumbuhannya di usia saat kekuatan sihirnya mencapai puncak. Ia juga menjelaskan bahwa jika mereka tidak layak, ia akan mengaktifkan jebakan terakhir dan menghancurkan labirin tersebut. Namun, karena ia sudah puas dengan Kyle, maka ia mengizinkannya menggunakan pedang itu. Kyle mengucapkan terima kasih, dan Sildonia memberitahunya agar mengambil tas pemanggil yang terhubung dengan ruang harta. Sangat cocok untuk mengambil isi harta itu. Teron menyela dan bertanya apakah ia juga bisa menggunakan pedang itu. Apakah pedang itu bisa digunakan olehnya dan bukan Kyle? Sildonia tampak terkejut dan langsung menolak. Liese pun meminta maaf atas kelakuan Teron, sementara Urza hanya mengomentari bahwa rasa makanan tampaknya tak banyak berubah meski telah 1000 tahun berlalu. Setelah itu, mereka terlihat berjalan di jalanan, dan Sildonia menikmati makanan lain bersama mereka. Kyle mengingatkan bahwa ia bisa makan lagi nanti. Namun, Sildonia mencium aroma lezat dari sebuah kios dan langsung menuju ke sana, sebelum akhirnya ditarik kembali oleh Teron yang menggodanya karena kelakuannya mirip anak desa polos yang baru pertama kali datang ke kota. Di saat itu, Liese bertanya kepada Kyle kemana tujuan mereka selanjutnya. Kyle menjawab bahwa setelah mendapatkan harta itu, sudah waktunya untuk mempersiapkan pertempuran yang akan datang, dan mereka membutuhkan perlengkapan berkualitas tinggi. Mereka pun menuju ke sebuah toko. Penjual menyambut mereka dan bertanya apa yang mereka butuhkan. Kyle mengatakan bahwa ia ingin membeli beberapa perlengkapan. Namun, penjual meminta jaminan karena toko itu hanya menerima pelanggan baru yang menyetor uang muka terlebih dahulu. Kyle teringat bahwa memang ada peraturan tersebut, dan saat penjual meminta 10.000 gadol sebagai deposit, Kyle menawarkan 4 keping emas Sarles sebagai gantinya. Penjual tampak terkejut dan segera menerima transaksi itu dengan senang hati. Ia lalu membawa mereka masuk dan memperkenalkan pemilik tokonya, seorang pria bernama Vesba. Sildonia kemudian bertanya apakah pakaian di toko itu dibuat oleh Melanis. Vesba terkejut dan balik bertanya dari mana ia tahu, karena Melanis adalah perancang terkenal di kerajaan sihir kuno. Sildonia menjawab bahwa Melanis sebenarnya tidak sehebat itu, karena selalu menangis setiap kali ia mengkritik karyanya. Vesba hanya bisa terdiam. Melihat situasi itu, Kyle segera menutup mulut Sildonia dan meminta maaf atas ucapan, anak kecil, itu. Vesba menerima permintaan maafnya dengan senyum. Tak lama, Sildonia kembali duduk dan mulai menyantap makanan lagi. Sementara itu, Vesba memperhatikan bahwa Kyle sedang mengenakan baju zirah kulit naga, yang memiliki perlindungan fisik dan sihir, serta tahan terhadap panas, dingin, dan racun. Kyle pun langsung menyatakan niat untuk membelinya, membuat Vesba sangat senang. Teron datang dan menolak mengenakan pakaian yang sama seperti Kyle. Kyle kemudian meminta Liese dan Urza untuk memilih perlengkapan yang mereka butuhkan di toko itu. Liese langsung setuju, sementara Urza terlihat bingung hendak membeli apa. Kyle mencoba mengenakan baju zirah tersebut dan menyadari bahwa gerakannya menjadi lebih leluasa dari yang ia perkirakan. Liese terkesan dengan sarung tangan yang tersedia, dan Urza memakai liontin batu jiwa. Pertama kalinya ia mengenakan perhiasan seperti itu. Sildonia kemudian meminta kepada seorang gadis penjaga toko agar membawakan pedang yang menarik untuknya. Gadis itu pun bergegas mengambilnya, sementara Sildonia tetap sibuk makan. Sementara itu, Kyle meminta Vesba untuk menunjukkan batu-batu sihir yang tersedia. Vesba menawarkan batu serangan dengan sihir ledakan. Kyle menanyakan apakah ada batu yang berguna melawan monster jenis merayap. Vesba kemudian menunjukkan batu lain. Kyle mengenali batu itu sebagai Blizzard Stone, batu sihir salju.
Vespa mengangguk dan menjelaskan bahwa menambahkan sihir es ke dalam batu sangat sulit dan mahal. Kyle mengatakan bahwa ia akan mengambil semuanya. Vespa tampak terkejut dan bertanya lagi untuk memastikan. Kyle melanjutkan bahwa jika toko itu juga menjual ramuan penyembuh, ia akan memborong semuanya juga. Vespa hampir tak percaya dan kembali bertanya apakah Kyle benar-benar akan mengambil semuanya. Kyle menjawab bahwa ia akan membayar semuanya dengan permata, yang nilainya mencapai 10 juta gadol. Vespa sangat terkejut dan hampir tidak mempercayai dirinya sendiri. Beberapa saat kemudian, tampak Vespa dan para penjaga toko memberi salam kepada Kyle dan teman-temannya yang hendak pergi. Teron mengungkapkan bahwa perjalanan belanja itu sangat luar biasa, dan ia berharap tidak akan muncul rumor-rumor buruk setelah ini. Kyle menoleh kepadanya dan meyakinkan bahwa mereka akan pergi keesokan harinya. Teron tampak terkejut dan menyampaikan bahwa mereka tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Liese menambahkan bahwa ia ingin berkeliling sebentar karena jarang berkunjung ke ibu kota kerajaan. Urza pun menawarkan diri untuk menemaninya. Liese berterima kasih, lalu mereka berdua memberi salam kepada Kyle. Kyle merasa senang melihat kedekatan mereka yang mulai terjalin. Tiba-tiba, Sildonia muncul dan menyatakan bahwa ia juga ingin ikut. Ia menambahkan bahwa pasti ada restoran dengan makanan yang lezat di sekitar sana. Namun, Kyle menghentikannya karena ingin membicarakan sesuatu secara pribadi. Sildonia pun setuju. Kyle mengatakan bahwa ia ingin memverifikasi sesuatu. Ia bertanya kepada Sildonia apakah benar-benar mungkin untuk mengubah masa depan. Sildonia menyebut bahwa pertanyaan itu cukup aneh. Namun ia melanjutkan bahwa masa depan tidak sepenuhnya telah ditentukan. Kyle meminta penjelasan lebih lanjut. Sildonia lalu mengatakan bahwa ketika ia kembali melalui waktu, ia sebenarnya kembali ke waktu yang sama, tetapi di dunia yang berbeda. Ia berteori bahwa waktu tidak hanya terdiri dari satu garis lurus, melainkan memiliki cabang seperti dahan pohon, dan jiwa Kyle telah melompat dari satu cabang ke cabang lain. Bukti dari hal ini adalah hati naga suci yang digunakan sebagai katalisnya juga ikut berpindah. Dari situ, Kyle menyimpulkan bahwa jika ini adalah dunia baru, maka sejarah tidak harus mengikuti jalur yang sama. Sildonia mengangguk, tetapi menambahkan bahwa meskipun tidak persis sama, detail penting dalam sejarah tetap tidak akan berubah. Ia mengonfirmasi bahwa invasi besar akan tetap terjadi. Kyle merenungi perkataan itu. Sildonia berasumsi bahwa mereka bisa menulis sejarah mereka sendiri melalui tindakan mereka, meski hal itu tidak akan mudah. Kyle setuju dan menyatakan bahwa itu sudah cukup untuknya. Ia bertanya kepada Sildonia apakah sekarang ada dua hati naga suci di dunia ini, karena yang ia miliki tidak seharusnya ada. Namun, hanya ada satu versi dari artefak tersebut. Sildonia memiliki teori tentang hal itu. Ia menyebutkan bahwa sihir tertinggi dalam daftar sihir terlarang adalah mantra penyatuan. Kyle penasaran dan bertanya tentang sihir itu karena belum pernah mendengarnya. Sildonia menjelaskan bahwa sihir tersebut digunakan untuk meningkatkan kekuatan sihir dengan menggabungkan jiwa. Kyle terkejut dan mengulang pernyataannya. Sildonia melanjutkan bahwa kekuatan sihir seseorang ditentukan sejak lahir berdasarkan komposisi spiritualnya. Di masa lalu, para peneliti Sarles pernah melakukan eksperimen untuk memperkuat jiwa, dan salah satu caranya adalah dengan menggabungkannya. Namun, metode ini memiliki banyak masalah. Kyle bertanya apakah mereka pernah gagal. Sildonia mengiyakan dan menjelaskan bahwa mereka mencoba menggunakan jiwa bayi, serta melakukan uji coba dengan jiwa buatan. Mereka tidak takut akan konsekuensinya. Namun, ia menyadari bahwa dirinya sudah terlalu jauh menyimpang dari topik. Ia kembali ke pembahasan sebelumnya, mengatakan bahwa sekarang ada dua hati naga suci, dan menanyakan kepada Kyle apa yang menurutnya terjadi pada jiwanya di dunia ini. Kyle kebingungan dan bertanya apakah hal seperti itu mungkin terjadi. Sildonia menjawab bahwa itu benar adanya, dan kini ia berdiri di hadapannya. Kyle melihat ke tangannya sendiri, dan Sildonia melanjutkan bahwa penyatuan jiwa telah terjadi dalam dirinya tanpa ia sadari. Sebagai akibatnya, jiwanya menjadi lebih kuat, dan kekuatan sihirnya pun meningkat 2 kali lipat. Ia menanyakan apakah Kyle ingat saat latihannya terdahulu. Kyle mengangguk dan mengingat peningkatan drastis yang ia alami. Sildonia memberitahunya bahwa ia kini bisa menggunakan sihir tingkat tinggi di masa depan. Kyle tampak kaget, namun Sildonia mengingatkannya bahwa itu hanyalah teorinya sendiri.
Kemampuan Kyle dalam menguasainya adalah hal lain yang berbeda. Kyle bertanya apakah hal itu akan menimbulkan efek samping. Sildonia menjawab bahwa ia tidak tahu, karena ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ia pun meminta agar Kyle segera memberitahunya jika mengalami sesuatu yang tidak biasa. Kyle mengucapkan terima kasih. Malam harinya, Liese menyatakan bahwa meskipun ia terbiasa berkemah di luar ruangan, tempat tidur malam itu sangat nyaman. Urza pun menyetujuinya. Liese lalu bertanya kapan Urza akan tidur. Urza menjawab bahwa setiap bulan ia selalu menantikan saat cahaya bulan purnama menyinari tubuhnya. Liese pun tidur, sementara Urza merenung bahwa perjalanan ini ternyata tidak seburuk yang ia kira. Liese adalah gadis yang baik, dan Sildonia memiliki pengetahuan yang sangat luas. Kyle menyenangkan untuk diamati, dan ia merasa Kyle seolah bisa membaca pikirannya, meski hal itu tidak mengganggunya. Tiba-tiba, Liese berteriak dalam tidurnya, mengatakan bahwa hanya dia yang boleh mendekati Kyle. Urza menyadari bahwa Liese sedang mengigau. Ia menatap ke arah bulan, namun kemudian ikut berteriak karena teringat bahwa ia lupa sesuatu. Adegan berganti, memperlihatkan Kyle yang terbaring di tanah di tengah hutan. Ia mengatakan bahwa daya tahannya memang meningkat, namun ia masih harus berlatih lebih keras. Sildonia muncul dan membicarakan tentang latihan hantu, sebuah metode yang tidak dikenal di eranya. Kyle menatapnya dan mengatakan bahwa latihan itu masih belum sebanding dengan pertempuran nyata. Ia melihat ke arah pedangnya dan merasa bahwa senjata itu kini menjadi bagian dari dirinya. Sildonia mengangguk dan mengatakan bahwa pedang tersebut adalah perwujudan dari teknik sihir Sarles, dan tidak ada pedang buatan manusia yang dapat menandinginya. Kyle mengatakan bahwa ia pernah menggunakan pedang Midhill, namun tidak ada yang sebanding dengan pedang ini. Sildonia lalu menjelaskan bahwa pedang ini sebenarnya bukan terbuat dari mil. Kyle pun terkejut. Tiba-tiba, Urza muncul. Kyle kaget dan bertanya mengapa ia datang ke sana. Urza mengingatkan bahwa hari itu adalah waktu pelaksanaan kontrak. Kyle baru sadar dan mengatakan bahwa ia benar-benar lupa. Urza mengatakan bahwa ide itu berasal dari Kyle sendiri. Kyle mengakui hal itu, namun meminta agar dilakukan lain waktu. Urza marah karena jika tidak dilakukan sekarang, tanggal berikutnya baru datang sebulan lagi, dan nama aslinya yang menjadi taruhannya. Kyle pun akhirnya menyetujui karena Urza bersikeras. Urza kemudian menjelaskan bahwa dalam upacara itu, biasanya mereka saling mengungkapkan nama asli satu sama lain, dan berjanji untuk tetap bersama seumur hidup. Ia mengakui bahwa hatinya sempat bergetar saat pertama kali mendengar hal itu. Ia tidak pernah membayangkan akan melakukan ini dengan seseorang yang baru ia kenal selama setengah bulan. Ia memanggil Kyle dan memintanya berdiri di sana. Namun, saat ia melihat ke arahnya, Kyle ternyata sudah tertidur. Urza memanggil Kyle. Ia terbangun, meminta maaf, dan segera berdiri di hadapannya. Urza menjelaskan bahwa ia akan melaksanakan kontrak. Kekuatan sihir yang ia perlihatkan tampak luar biasa. Kyle pun berpikir bahwa mulai saat ini, segalanya akan kembali seperti semula. Urza mengaktifkan kontraknya, memerintahkan Kyle untuk tidak mengungkapkan nama aslinya kepada siapapun, atau menggunakannya untuk hal jahat. Ia memerintahkannya untuk bersumpah, dan Kyle pun bersumpah. Tiba-tiba, cahaya kuat muncul menjulang ke langit. Saat Kyle mendekat, Urza mendorongnya menjauh. Kyle kembali meminta maaf, namun Urza menjelaskan bahwa karena ia berada di dalam lingkaran sihir, ia tengah membuat kontrak dengan roh api salamander. Kyle terkejut. Urza memandangnya dan mengucapkan perintah pertama, membakar orang yang ada di hadapannya. Terdengar jeritan Kyle dan suara ledakan. Keesokan paginya, kelelahan terlihat jelas pada Kyle, Urza, dan Teron. Liese bertanya apa yang telah terjadi. Kyle menjawab bahwa hanya terjadi insiden kecil semalam, namun Urza segera menyuruhnya diam. Liese mencium aroma terbakar dari tubuh Kyle dan menanyakannya. Kyle berkata bahwa Liese akan mengerti jika tahu apa yang terjadi tadi malam. Ia memandangi Urza dan memastikan bahwa kontraknya telah dilaksanakan. Ia bertanya mengapa Urza masih mengikuti mereka. Urza menjawab bahwa ia ingin tahu bagaimana dan mengapa Kyle mengetahui nama aslinya. Dan karena itu ia takkan membiarkan Kyle lepas dari pengawasannya. Saat Kyle mengeluh kelelahan,
Liese menyindir bahwa pasti ia semalam menggoda para wanita. Teron menjadi kesal. Liese meminta mereka mengabaikan Teron dan bertanya mengapa mereka menuju Arkin. Kyle dengan ragu menyebut bahwa Sildonia telah membuat suatu ramalan. Sildonia terkejut, namun Kyle melanjutkan bahwa berdasarkan pembacaannya, Arkin adalah tujuan mereka berikutnya. Sildonia menyetujui, membuat Liese bingung akan sikapnya. Kyle pun menenangkan Liese, mengatakan bahwa ia hanya membayangkan hal-hal yang aneh. Setibanya mereka di Arkin, Liese terpukau oleh keramaian yang terjadi. Kyle menjelaskan bahwa Putri Milena akan datang untuk menyampaikan belasungkawa, dan ia sendiri sudah lama ingin melihat sang putri. Liese menyebut mereka beruntung. Urza juga mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya ia melihat sang putri secara langsung. Tak lama kemudian, sang putri pun muncul di hadapan rakyat. Urza menjelaskan bahwa putri itu adalah ratu masa depan. Semua mengakui kecantikannya. Anak-anak pun berkumpul mengelilinginya. Seorang anak terjatuh, dan sang putri langsung menghampirinya untuk menghibur. Kerumunan pun bertepuk tangan. Beberapa warga memuji sang putri yang meluangkan waktunya untuk kunjungan itu. Saat itulah Kyle melihat penjaga pribadi sang putri, Dentos, yang menatapnya sebentar lalu pergi. Sildonia kemudian bertanya apakah Kyle yakin perempuan itu adalah sang putri. Kyle mengiyakan dan mengatakan bahwa usianya 16 tahun dan menurutnya, ia akan mati dalam 2 hari. Beberapa saat kemudian, Kyle duduk bersama Sildonia dan mengatakan bahwa 2 hari lagi, Putri Milena akan meninggal saat perjalanan dari Arkin ke desa Sanis karena Khonfu akan diserang oleh Hydra. Ia menjelaskan bahwa hutan di dekat Arkin penuh dengan monster, dan desa Sanis telah diserang Hydra selama sebulan terakhir. Sang putri datang setelah mendengar kabar tentang serangan itu. Selanjutnya, dia akan menuju desa SIS, yang juga masih berbahaya, dan di sanalah ia akan terbunuh. Orang-orang akan menyebutnya sebagai tragedi dan nasib buruk, tapi Kyle yakin semua itu akibat dari sikap nekat sang putri. Sildonia bertanya apakah ada sesuatu yang mencurigakan tentang kematiannya. Semisal pembunuhan yang direncanakan dan dialihkan menjadi serangan monster. Kyle menjawab bahwa memang ada beberapa rumor mengenai kematiannya. Yang paling mencurigakan adalah Pangeran Karma, saudara tirinya, karena ia adalah anak dari seorang selir dan berada di urutan kedua pewaris tahta, sehingga paling diuntungkan bila sang putri meninggal. Ia juga menyebut bahwa Rais mencurigai pangeran itu, sebab diketahui saat ini ia berada di kota. Namun, Sildonia mengatakan tak ada seorang pun yang membicarakan hal itu. Kyle menjelaskan bahwa sang pangeran bersifat tertutup dan jarang menampakkan diri di hadapan umum, lalu menyimpulkan bahwa rumor-rumor itu pada akhirnya hanya dianggap sebagai insiden malang semata. Sildonia menyadari bahwa Kyle bermaksud memanfaatkan situasi ini, dan Kyle pun mengakui bahwa dengan menyelamatkan sang putri, ia akan menjadi pahlawan. Kyle mengatakan bahwa jika dia ingin diakui sebagai pahlawan, dia harus bertindak secara alami dan tulus saat menyelamatkan orang. Saat itu juga, Teron datang ke ruangan dan mengatakan bahwa dia tidak bisa menemukan informasi tentang jadwal Putri Milena. Kyle bertanya mengapa dia mencarinya, dan si pria hopeless romantik itu menjawab bahwa dia ingin menyelamatkan sang putri dari bahaya dan menyalakan percikan asmara di antara mereka. Kyle merasa kecewa pada dirinya sendiri karena ternyata dia punya ide yang sama dengan teman bodohnya itu. Teron mengatakan padanya untuk antre karena dia yang pertama naksir Milena, tapi Kyle menegaskan bahwa dia sudah punya lebih dari cukup masalah untuk diurus. Dia lalu mengungkapkan bahwa Milena benar-benar dalam bahaya, dan seperti biasa, sumbernya adalah kemampuan ramalan Sildonia. Teron langsung percaya dan menyatakan akan terus membuntuti sang putri. Dia bahkan cukup percaya diri dengan kemampuannya membuntuti wanita. Kyle hanya bisa berharap agar si idiot ini tidak mengacaukan rencananya. Keesokan harinya, saat iring-iringan Milena meninggalkan kota, Kyle dan teman-temannya mengawasinya dari balik semak. Para gadis bingung bagaimana bisa mengikuti iring-iringan tanpa ketahuan demi menyelamatkan sang putri dari bahaya yang diprediksi, dan Sildonia mengatakan bahwa dia sudah punya solusinya. Ia segera berubah menjadi seekor elang, mengejutkan semua orang. Ia menjelaskan bahwa dirinya hanyalah batu permata di pedang Kyle, dan tubuhnya hanyalah proyeksi sihir yang bisa diubah sesuka hati. Ia kemudian terbang di atas iring-iringan Milena, dan Kyle serta yang lainnya bisa melihat apa yang ia lihat melalui batu permata di pedang Kyle.
Mereka sempat teralihkan perhatian membahas betapa kemampuan ini bisa dimanfaatkan oleh para mesum. Namun Sildonia memperingatkan mereka untuk fokus karena situasi mulai memburuk. Para kusir tiba-tiba menyerang para pengawal, dan Kyle menyadari bahwa dia harus ikut campur. Saat dia tiba, para kusir telah mengalahkan semua penjaga dan mulai melakukan ritual pemanggilan monster. Begitu melihat Kyle dan rombongannya, para pengkhianat itu bersiap bertarung. Tapi Kyle menggunakan skill peningkat kecepatan dan melumpuhkan mereka sebelum sempat bertindak. Dia lalu mengikat mereka agar bisa diinterogasi nanti. Sementara itu, Teron memeriksa keadaan Mileena dan memastikan bahwa dia masih hidup meski tak sadarkan diri. Kyle memintanya untuk tetap bersama sang putri dan melindunginya. Namun tiba-tiba seekor monster hiena menyerang mereka. Teron segera menebasnya. Tapi sekawanan hiena lain muncul dan mengepung kereta. Kyle dan para gadis berusaha keras menghalau mereka. Namun kawanan itu mulai menyerang para pengawal yang tak sadarkan diri. Kyle bertanya apakah Teron bisa mengendarai kereta. Tapi ternyata tali kendalinya telah dipotong dan harus diikat kembali. Saat situasi makin genting, seekor hidra juga mulai mendekat. Kyle bisa merasakannya dari getaran tanah dan memberitahu bahwa prioritas utama mereka adalah menyelamatkan sang putri. Dia meminta Teron dan para gadis untuk membawa Mileena menjauh sementara dia menghadapi hidra sendirian. Para gadis menolak, tapi Kyle meyakinkan mereka bahwa dia tidak gegabah. Dia memang punya peluang. Urza akhirnya memutuskan untuk mempercayainya, dan Kyle berlari ke arah hidra. Sildonia bertanya apakah dia yakin bisa mengalahkan monster sekuat itu sendirian. Kyle menjawab bahwa kekuatan hidra bergantung pada jumlah kepalanya. Dia merasa percaya diri jika hanya melawan hidra 3 kepala. Tapi saat monster itu muncul, Kyle langsung kehilangan kemampuan berhitung, karena ternyata kepala hidra itu 8. Tapi sudah terlambat untuk mundur. Ia menghindari serangan langsung hidra dengan lincah. Saat hidra menyemburkan racun, Kyle menutupi dirinya dengan jubah. Racun itu langsung membunuh tanaman di sekitarnya. Tapi armor berkualitas tinggi membuat Kyle tetap aman. Ia lalu mengeluarkan batu sihir es dan melemparkannya ke hidra, hingga membeku sebagian. Selanjutnya, ia menggunakan batu sihir ledakan untuk memberi luka besar di tubuh hidra. Ia menyerang melalui celah tersebut dan memblokir semburan racun berikutnya dengan jubah. Ia berhasil memotong satu kepala, tapi kepala itu tumbuh kembali secepat permintaan maaf yang dikirim ke mantan semalam. Ia terus mencoba strategi yang sama, menebas kepala, tanpa hasil. Saat batu sihir es habis, ia sadar bahwa tak banyak opsi tersisa. Maka ia menggunakan strategi pamungkas, berlari dengan skill super cepat, menyelinap, dan menusuk dada hidra sambil menyelipkan beberapa batu ledakan aktif ke dalam tubuhnya. Ia terlempar karena serangan balasan, tapi tetap berdiri meski terluka. Saat hidra mulai mendekat lagi, batu-batu sihir itu meledak bersamaan dari 3 arah, menghancurkan monster itu. Akibat ledakan dahsyat tersebut, tubuh monster hidra hancur berkeping-keping dan tersebar ke segala arah. Sildonia mengatakan kepada Kyle bahwa seharusnya ia menggunakan serangan itu sejak awal agar bisa menghemat batu sihirnya. Namun, Kyle menjawab bahwa itu adalah upaya terakhir, dan teknik itu terlalu berisiko untuk digunakan terus-menerus dalam pertarungan. Meski begitu, ia tetap bersyukur bisa mengalahkan monster sekuat itu. Di sisi lain, Urza dan yang lainnya juga telah berhasil mengalahkan para monster, dan mereka segera memutuskan untuk kembali dan memberikan dukungan kepada Kyle. Tepat saat itu, Kyle muncul dan mengatakan bahwa Hydra memang lawan yang tangguh, tetapi tidak cukup kuat untuk mengalahkannya. Mendengar itu, para gadis senang bukan main. Namun sesaat kemudian, mereka menutup hidung mereka sambil mengatakan bahwa tubuh Kyle berbau daging hidra yang hangus, dan menyuruhnya mandi terlebih dahulu sebelum mendekat. Kyle pun merasa kecewa, karena ia berharap mendapat pujian lebih dari mereka. Meski demikian, ia tetap memutuskan untuk mandi. Sementara itu, Teron masih sibuk memperbaiki kereta agar bisa digunakan kembali, dan sang putri bersama para pelayannya masih belum sadarkan diri. Kyle menduga bahwa mereka telah diracuni, lalu meminta para gadis untuk memberikan penawar. Tak lama kemudian,
Teron menyerahkan sebuah kantong kecil yang ditemukannya di sekitar lokasi. Kyle segera menyadari bahwa kantong itu digunakan untuk memanggil monster, yang berarti serangan ini sebenarnya adalah upaya pembunuhan yang disamarkan sebagai serangan monster biasa. Ternyata, dalang di balik upaya pembunuhan itu adalah Pangeran Kais. Pengawal pribadi Milena, Dentos, juga bekerja sama dengannya. Setelah menerima kabar bahwa upaya mereka gagal, Dentos segera memutuskan untuk mengirim pasukan lainnya demi menyelesaikan tugas itu. Sementara itu, di dalam hutan, hari sudah menjelang malam ketika akhirnya Milena mulai sadar kembali. Ia tidak percaya bahwa dirinya masih hidup. Urza meminta agar ia tetap tenang. Milena mengatakan bahwa ia sama sekali tak menyangka akan bisa terbangun lagi. Ia bertanya kepada Kyle dan teman-temannya apakah mereka yang telah menyelamatkannya. Saat itu pula, Teron langsung menyela dan dengan cepat mengklaim semua pujian untuk dirinya sendiri. Namun, sebuah pukulan dari Liese segera membuatnya tersungkur pingsan. Setelah itu, Kyle memperkenalkan diri secara resmi kepada Milena, mengatakan bahwa mereka adalah kelompok petualang pengembara yang kebetulan melihat konvoi Milena diserang dan segera datang untuk membantu. Tepat saat itu, pelayan Milena terbangun dan langsung berdiri di antara Milena dan Kyle, berusaha melindungi tuannya dari orang asing. Namun, Milena meyakinkan pelayannya bahwa Kyle dan teman-temannya adalah penyelamat mereka, dan mereka bisa dipercaya. Milena lalu bangkit dan memutuskan untuk melihat langsung situasi di luar. Kyle memperingatkannya bahwa kondisi di luar sangat buruk. Tetapi Milena tampak tidak peduli. Begitu ia menginjakkan kaki di medan pertempuran, kepribadiannya langsung berubah drastis. Ia mulai memeriksa jasad para kusir yang tewas, dan Kyle menjelaskan bahwa merekalah yang telah membunuh para penjaga sebelum ia tiba di tempat kejadian. Tidak lama kemudian, Sildonia memberitahu Kyle bahwa sekelompok satria kerajaan sedang menuju ke arah mereka. Kyle segera menyampaikan informasi itu kepada Milena. Seketika, Milena panik. Ia mengatakan bahwa mereka harus segera melarikan diri karena jika para ksatria kerajaan menemukan mereka, bukan hanya dirinya yang akan dibunuh, tetapi Kyle dan teman-temannya juga. Kyle heran, dan bertanya mengapa orang-orang dari kerajaannya sendiri ingin membunuhnya. Milena menjawab bahwa orang yang ingin membunuhnya adalah Dentos. Kyle tidak bisa mempercayai hal itu, namun Milena sangat yakin dengan apa yang ia katakan. Milena lalu memerintahkan pelayannya, Arka, untuk membakar semua mayat yang ada di lokasi itu agar para ksatria kerajaan mengira ia ikut tewas, dan membuang waktu mencari jasadnya di antara mereka. Ia menekankan bahwa mereka harus membeli waktu sebanyak mungkin untuk melarikan diri. Ia juga menyuruh Arka untuk menyiapkan kereta. Setelah itu, ia mengajak Kyle dan kelompoknya untuk ikut bersamanya agar ia bisa menjelaskan situasinya secara lebih rinci. Teron lalu mengambil kantong pemanggil monster itu dan melemparkannya ke dalam api, dengan harapan para monster yang muncul akan memperlambat gerak para ksatria. Sementara itu, di dalam kereta, Kyle bertanya pada Milena apakah benar Zentos, komandan batalion kedua ksatria kerajaan, adalah orang yang mencoba membunuhnya. Milena membenarkan hal itu dan juga mengatakan bahwa Dentos bekerja sama dengan saudara tirinya, Kais. Sementara Teron dan Urza terkejut mendengar perseteruan keluarga ini, Kyle masih sulit mempercayai bahwa Dentos ingin membunuh sang putri. Ia memberitahu bahwa dirinya mendengar langsung dari mulut Dentos kemarin. Ia menjelaskan bahwa dirinya diberi obat tidur dalam minumannya dan ketika mulai tertidur, ia jelas mendengar Zentos dan Karen berbicara bahwa Milena tidak akan bangun sampai malam berikutnya. Dan saat itu ia sudah berada di dalam perut monster. Milena selalu tahu bahwa kakaknya ingin membunuhnya, tetapi ia menganggap Kais hanyalah pecundang yang tak akan mampu melakukannya. Namun, ia tak menyangka Dentos akan bekerja sama dengannya. Ia berkata bahwa biasanya ia memilih batalion kelima sebagai pengawalnya. Batalion yang seluruh anggotanya adalah wanita, tetapi mereka sering dipanggil ke ibu kota karena penampilan mereka yang anggun dan mengesankan dalam upacara. Itulah sebabnya batalion Zentos menjadi pengawalnya dalam perjalanan kali ini. Kyle masih sulit percaya bahwa Dentos kini menjadi musuh mereka, dan ia mengatakan bahwa Dentos pasti sudah beralih ke rencana berikutnya karena rencana sebelumnya gagal. Milena menyetujui dugaan itu dan Kyle menyadari bahwa Milena membagikan semua informasi ini karena kini partinya dianggap ancaman oleh Zentos, jadi mereka tak bisa meninggalkannya begitu saja. Kini, Milena senang melihat bahwa Kyle cukup cerdas untuk menyadari rencananya,
dan berkata bahwa mereka harus berjuang bersama untuk bertahan hidup. Ia berjanji akan memberi mereka hadiah begitu mereka selamat sampai di ibu kota. Namun Kyle menjawab bahwa mereka tak membutuhkan uang atau status. Kehormatan dan ketenaran sudah cukup. Mileena lalu membahas strategi bahwa mereka akan diuntungkan jika memilih bermain aman. Batalion kelima dijadwalkan tiba di kota Archen keesokan harinya, dan mereka pasti akan langsung mencarinya ketika mengetahui ia menghilang. Kekuatan mereka setara dengan batalion kedua yang dipimpin oleh Zentos. Dan jika terjadi keributan, hal itu justru akan merugikan Zentos. Teron menyarankan agar mereka bersembunyi di desa terdekat hingga bala bantuan tiba, tapi Kyle mengatakan itu ide bodoh. Zentos kemungkinan akan membakar seluruh desa demi membunuh mereka, yang hanya akan menambah korban tanpa hasil. Ia menyarankan agar mereka berbalik arah dan kembali ke Archen, karena di sana ada ribuan orang dan musuh mereka tak bisa membunuh semuanya. Selain itu, mereka akan lebih cepat bertemu dengan batalion kelima, dan bersama-sama mereka bisa melawan Zentos. Mileena mengatakan bahwa jika mereka berbalik sekarang, mereka akan bertemu dengan para pengejar. Namun Kyle menjawab bahwa mereka akan menghadapi mereka saat waktunya tiba. Pertama-tama, mereka harus berhenti untuk mengisi kembali persediaan. Sementara itu, Kyle mengirim Sildonia dalam misi pengintaian. Ia menemukan bahwa Zentos tidak bersama para ksatria, dan Kyle merasa itu membuat segalanya jauh lebih mudah. Mileena terkejut melihat kemampuan pedang cerdas milik Kyle. Lalu terkejut lagi saat melihat tumpukan batu sihir yang dimiliki partinya. Saat itu juga, Liese memberinya sekotak penuh ramuan penyembuh kelas atas, menyuruhnya meminumnya jika terluka. Mileena makin terkejut dan bertanya, "Siapa sebenarnya kalian ini?" Kyle menjawab bahwa mereka hanyalah sekelompok calon pahlawan. Di sisi lain, Kai sedang mengamuk karena Zentos gagal membunuh Mileena. Namun Zentos dengan tenang meyakinkannya bahwa ia sudah mengirim anak buah untuk menyelesaikan pekerjaan yang gagal dilakukan monster. Kais menyuruhnya pergi sendiri untuk membunuh sang putri, tapi Zentos mengingatkan bahwa jika batalion kelima tiba dan mendapati sang putri menghilang, mereka pasti akan langsung menginterogasinya, dan ia tidak akan mampu menghadapi itu. Kais akhirnya mengalah dan Zentos berjanji bahwa kali ini ia tak akan gagal. Kembali ke hutan, para ksatria melihat kereta Mileena datang mendekat. Wakil kapten memerintahkan para ksatria untuk menembak kudanya agar kereta berhenti. Mereka pun bersiap dan membidik, tapi tiba-tiba beberapa batu sihir jatuh dari langit tepat di depan mereka. Para ksatria bahkan belum sadar apa yang terjadi ketika ledakan dimulai, dan Sildonia terus menjatuhkan batu sihir dari udara. Wakil kapten memerintahkan semua orang kembali ke formasi. Tetapi saat itu juga Kyle mengarahkan kereta langsung ke arahnya. Ia berguling menghindar sambil berteriak kepada pasukannya untuk menembak. Dari atas kereta, Urza dan Teron membantu Kyle membuka jalan. Mereka berhasil menerobos barisan ksatria tanpa kesulitan. Begitu mencapai zona aman, mereka langsung menenggak ramuan penyembuh sambil bersyukur bahwa mereka kaya raya. Namun tiba-tiba, kereta berhenti dengan hentakan keras. Mereka keluar dan melihat bahwa ban kereta rusak karena menabrak barisan musuh tadi. Tanpa pilihan lain, mereka memutuskan berjalan kaki. Liese pun memimpin sang putri dan para asistennya. Sementara itu, Kyle berkata pada Urza bahwa seseorang harus tinggal dan menahan para ksatria agar mereka tidak dikejar sampai ke gerbang kota. Urza mengatakan itu berbahaya, tapi Kyle menjawab bahwa hanya tersisa 30 ksatria setelah serangan sebelumnya, dan mereka bisa mengatasinya. Dia marah kepada Kyle karena berpikir untuk mempertaruhkan nyawanya lagi, namun Kyle memberitahunya bahwa kali ini dia tidak akan melakukannya. Dia lalu menyuruh Teron untuk mengulur waktu melawan para ksatria kerajaan, dan Teron bahkan belum sepenuhnya memahami maksudnya saat dia menyetujui perintah itu. Segera setelah itu, Kyle meminta Urza untuk menggunakan sihir angin agar mereka bisa bergerak lebih cepat. Baru ketika mereka mulai kabur, Teron menyadari bahwa mereka meninggalkannya. Dia bertanya kemana mereka pergi, dan Kyle hanya menyuruhnya melakukan yang terbaik. Wind Walker! Teron panik ketika menyadari bahwa dia benar-benar ditinggal. Para ksatria pun segera tiba. Namun, alih-alih melawan mereka, Teron mengibarkan bendera putih dan menyerah. Dia memohon agar nyawanya diselamatkan,
mengatakan bahwa semua ini bukan salahnya dan semuanya adalah rencana Kyle. Dia bahkan menawarkan uang yang dia miliki serta lokasi Dungeon tempat mereka menemukannya. Namun, wakil kapten tidak tertarik. Pasukannya segera menemukan bahwa kereta itu kosong, dan ia memutuskan untuk terus mengejar sang putri. Mengenai Teron, dia memerintahkan para prajuritnya untuk menyingkirkannya. Mendengar hal itu, Teron tiba-tiba memeluknya dan berkata bahwa dia rela melakukan apa saja, bahkan memberikan sesuatu kepada semua ksatria yang ada di sana demi menyelamatkan nyawanya. Tapi wakil kapten murka dan memutuskan untuk menghabisinya sendiri. Sementara itu, Urza khawatir tentang Teron dan yakin bahwa para ksatria akan membunuhnya. Kyle mengatakan bahwa dia juga lebih memilih kalau tidak ada yang mati, dan Urza tak percaya bahwa dia mengatakannya dengan serius. Namun, Liese tiba-tiba menyadari bahwa mereka belum memberitahu Urza bahwa Teron sebenarnya adalah yang terkuat di antara mereka. Kembali ke medan pertempuran, satu orang telah tewas, dan itu jelas bukan Teron. Sebaliknya, dia telah membunuh wakil kapten sebelum orang itu sempat menyerangnya. Dia lalu mulai, aura farming, di tengah malam, menyatakan bahwa membunuh yang terkuat adalah cara terbaik memulai pertempuran. Para ksatria tertegun ketika Kyle melepaskan sarung tangannya, melepas cincin pelatihan dan gelang yang menambah berat tubuhnya 10 kali lipat. Kini dia merasa jauh lebih ringan setelah membuang semua pengekangannya. Saat para ksatria menyerang, dia menebas mereka dengan mudah. Lalu dia melemparkan batu sihir ke arah kuda, menyebabkan ledakan yang membuat kuda-kuda itu panik dan lari. Para ksatria pun terdampar tanpa kendaraan, dan Teron senang melihat itu. Dia membunuh beberapa ksatria lagi sebelum menyadari bahwa itu sudah cukup. Dia tiba-tiba menjatuhkan pedangnya dan berkata bahwa misinya hanyalah memperlambat mereka, bukan membunuh semuanya. Kini, setelah pemimpin mereka mati dan kuda mereka kabur, mereka tak akan bisa mengejar sang putri. Jadi tak ada gunanya terus bertarung dan mempertaruhkan nyawa. Dia meminta para ksatria untuk pergi sekarang karena dia tak ingin membunuh lebih banyak orang. Dan mereka pun menerima tawarannya karena tahu mereka tak akan menang. Namun, ternyata dia hanya mempermainkan mereka. Begitu para ksatria membelakanginya, dia melemparkan batu sihir ledakan untuk menghabisi mereka. Mereka yang masih hidup dibantai dengan serangan cepat dan tanpa ampun. Teron kemudian duduk di tengah medan perang yang penuh darah. Lelah karena harus berpura-pura menjadi orang bodoh dan membunuh 30 ksatria sendirian. Di kota, Dentos kehilangan kontak dengan pasukannya dan menyadari bahwa mereka pun gagal. Dia memutuskan untuk turun tangan sendiri dan meninggalkan beberapa ksatria untuk menjaga Karina, sementara dia sendiri pergi ke hutan. Sildonia melihatnya menunggangi kuda ke arah mereka dan memberi peringatan kepada Kyle. Tapi Zentos melihatnya mengintip dan menghantamnya dengan bola energi hingga tumbang. Sildonia berkata bahwa pria itu tampaknya sangat kuat dan terampil. Itu cukup untuk membuat Kyle sadar bahwa Dentos sedang menuju ke arah mereka, dan dia segera menghentikan kelompoknya. Dia menyuruh Liese dan Urza untuk menjaga sang putri, dan jika situasinya memburuk, mereka harus segera memutar balik dan bertemu dengan Teron. Mileina bertanya apakah Kyle yakin bisa melawan salah satu ksatria terkuat kerajaan sendirian. Kyle menjawab bahwa dia tidak ingin bertarung, tetapi sekarang tampaknya tidak ada pilihan lain. Mileina menatapnya lalu bertanya kenapa dia bicara seolah mengenal Zentos secara pribadi. Dia bertanya apakah benar pertemuan mereka adalah kebetulan saat dirinya dalam bahaya, tapi akhirnya memutuskan ini bukan waktu yang tepat untuk bertanya. Dia mengucapkan terima kasih karena Kyle telah bertarung demi dirinya, dan Kyle berjanji akan kembali dengan kemenangan. Fajar pun tiba, dan Zentos sampai di tempat di mana Kyle menunggunya. Dia turun dari kudanya dan berjalan menghampiri Kyle, bertanya apakah dia orang yang membantu sang putri. Kyle mengiyakan dan bertanya kenapa dia datang sendirian padahal masih punya pasukan. Dentos menjawab bahwa dia tak ingin lebih banyak orangnya mati demi urusan yang tak menyangkut mereka, karena dirinya sendiri sudah cukup untuk menyelesaikan ini. Dalam usaha terakhir untuk menghindari pertumpahan darah, Kyle meminta Dentos menyerah dan berjanji akan meminta sang putri untuk mengampuninya. Tapi Dentos menganggap permintaan itu konyol. Kemudian Kyle bertanya kepadanya mengapa ia mencoba membunuh sang putri, karena uang dan status seharusnya tidak cukup untuk membuatnya mengkhianatinya. Dentos menolak menjawab pertanyaannya dan langsung mengambil sikap bertarung.
yakin bahwa ia akan dengan cepat menang dan mencapai sang putri. Kyle juga mengambil posisi bertarung, lalu keduanya sama-sama melafalkan mantra untuk meningkatkan kecepatan dan kekuatan mereka. Mereka melesat ke arah satu sama lain, dan Kyle berhasil menghindari serangan pertama Dentos. Namun, itu hanyalah sebuah ilusi, Dentos yang asli ternyata bersembunyi di baliknya. Tapi Kyle sudah mengetahuinya. Ia berhasil menghindari serangan berikutnya dan bahkan mendaratkan serangan balasan, memecahkan sebagian dari perisai sihir milik Dentos. Dentos terkejut, karena belum pernah ada yang berhasil menghindari serangannya dalam pertemuan pertama. Tapi ia tidak tahu bahwa Kyle mengenal seluruh gaya bertarungnya, karena Kyle pernah belajar darinya di kehidupan sebelumnya. Namun, setelah berhasil menghindari serangan kombinasi mematikan pertama, Kyle dengan cepat menyadari bahwa kekuatan fisiknya saat ini belum sebanding dengan milik Dentos. Ia terdorong mundur dengan cepat, dan Dentos mulai menembakkan ledakan energi ke arahnya hingga ia kehilangan keseimbangan. Dentos memutuskan untuk mengakhiri pertarungan, namun Kyle berhasil menginjak pedangnya dan memanfaatkan momentum untuk menjauh. Dentos merasa tersinggung karena Kyle berani menendang pedangnya. Tetapi Kyle mengatakan bahwa ia belajar teknik itu dari gurunya. Setelah itu, ia melemparkan batu sihir ledakan ke arah Dentos. Namun, Dentos dengan refleks cepat memukul kembali batu itu, hingga mengenai Kyle sendiri dan menyebabkan luka padanya. Sebelum Kyle bisa sepenuhnya menyeimbangkan diri, Dentos kembali menyerang dengan cepat. Namun, dalam bentrokan itu, pedang milik Dentos mulai retak. Ia segera mundur ketika menyadari bahwa Kyle memiliki senjata yang lebih baik darinya. Kyle pun kembali memintanya untuk menyerah, karena ia tidak ingin Dentos mati. Dentos menjawab bahwa cara terbaik untuk menyerah adalah dengan mati di tempat. Ia tahu bahwa ia tidak bisa membuang waktu lebih lama lagi, dan memutuskan untuk mengakhiri pertarungan dengan serangan berikutnya. Ia mengambil posisi, memancarkan aura yang menakutkan, dan Kyle bersiap menghadapinya. Dentos sempat bertanya nama lawannya sebelum mereka kembali bertarung, dan Kyle memperkenalkan diri sambil meminta agar namanya diingat. Mereka saling melesat dan Dentos berhasil menangkis tebasan Kyle, membuat Kyle terbuka tanpa pertahanan. Dentos lalu menghantamkan serangan penuh kekuatannya, tetapi pedangnya hancur saat mengenai bagian tubuh Kyle yang dilindungi oleh plot armor, atau lebih tepatnya, hati naga suci. Dentos sadar bahwa kini ia yang berada dalam posisi lemah. Sementara itu, Kyle menguatkan hatinya dan melancarkan serangan penentu ke arah sahabat lamanya. Ia menebas dada Dentos, hingga pria itu jatuh berlutut, berdarah hebat. Dentos sempat bertanya apakah Kyle sengaja membiarkannya menangkis pedangnya demi menjebaknya dalam posisi tersebut. Kyle menjawab bahwa itu tidak benar. Ia mengakui bahwa Dentos telah mengalahkannya di segala aspek, tapi ia tahu bahwa Dentos pasti akan langsung mengincar serangan mematikan, dan Kyle telah mempersiapkan diri untuk itu. Dentos menyebut Kyle sebagai pria yang aneh, lalu berbisik meminta maaf sebelum menghembuskan napas terakhir. Dengan hati yang berat, Kyle meminta maaf karena telah membunuh sahabat lamanya. Ia berkata bahwa ada hal-hal yang harus ia lindungi, bahkan jika itu berarti harus membunuh teman sendiri. Air matanya mengalir, karena Dentos adalah salah satu dari hal-hal yang ia ingin lindungi. Namun, semuanya sudah terlambat. Sementara itu, di kota, Karinas tampak berjalan mondar-mandir di dalam ruangannya, gelisah karena Dentos belum juga kembali. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki mendekat dan mengira itu adalah Dentos. Namun, ternyata yang muncul adalah Komandan Batalion Kelima, Kilen, yang langsung memerintahkan pasukan wanitanya untuk menyerbu ruangan dan menangkap sang pangeran. Karinas memerintahkan mereka untuk segera melepaskannya. Namun, saat Mileina masuk ke dalam ruangan, ia langsung terdiam. Mileina memerintahkan Kilren untuk menangkap Karinas dan menginterogasinya, bahkan boleh menggunakan kekerasan jika ia menolak bekerja sama. Setelah itu, ia pergi meninggalkan ruangan, dan teriakan pangeran bajingan itu berubah menjadi jeritan kesakitan saat para ksatria wanita mulai menghajarnya. Di luar ruangan,
Milena mengucapkan terima kasih kepada Kyle dan kelompoknya karena telah membantunya bertahan dari cobaan ini. Ia membawa mereka ke istana kerajaan untuk memberikan ucapan terima kasih dan penghargaan secara resmi. Teron dan Sildonia langsung kehilangan kendali saat melihat para gadis dan hidangan yang tersedia di sana. Kyle meminta maaf atas perilaku mereka, namun Milena mengatakan bahwa itu bukan masalah besar. Saat itu juga, sang raja datang, dan Milena buru-buru meraih tangannya dengan canggung alih-alih memeluknya. Ia lalu memperkenalkan Kyle dan rombongannya. Hanya Kyle yang cukup sopan untuk menyapa raja dengan benar. Namun, sang raja berkata bahwa tidak perlu ada formalitas di sana. Ia mengucapkan terima kasih kepada mereka karena telah menyelamatkan putrinya, dan mulai bertanya-tanya mengapa Dentos bisa terlibat dalam rencana pembunuhan terhadap Milena. Ia meminta Kyle dan yang lainnya untuk tidak menyebarkan rahasia ini pada siapapun, dan Kyle berjanji bahwa mereka tidak akan melakukan sesuatu yang membahayakan kerajaan. Tak lama kemudian, sebuah cerita resmi palsu disebarluaskan ke seluruh kerajaan. Cerita itu menyebutkan bahwa Milena dan Karinas sedang melakukan perjalanan ke wilayah yang tertimpa bencana ketika mereka diserang oleh monster berbahaya. Para ksatria yang dipimpin oleh Zentos telah berjuang keras untuk melindungi mereka, namun nyawa mereka tidak terselamatkan. Karinas dikabarkan mengalami luka parah dan kini sedang dirawat di lokasi rahasia. Satu-satunya bagian dari kisah itu yang benar adalah tentang Kyle yang menyelamatkan Milena. Dan tak lama kemudian, tibalah hari di mana Kyle dan rombongannya menerima penghargaan. Kyle dianugerahi medali kehormatan karena telah menyelamatkan sang putri, dan rakyat dengan cepat menerimanya sebagai pahlawan baru. Namun, ancaman terhadap nyawa Milena masih belum berakhir. Sebab, dalang di balik serangan itu bukanlah Karinas atau Dentos, melainkan raja itu sendiri. Sang raja iri terhadap putrinya karena ia jauh lebih berbakat dalam segala hal. Ketika Milena menjadi ratu nanti, ia akan menjadikan kerajaan besar kembali, sesuatu yang tidak pernah bisa ia capai. Ia takut tak akan dikenang dalam sejarah karena putrinya, dan ia tidak ingin hal itu terjadi. Ketika sang raja sedang memikirkan cara untuk membunuh Milena, Kyle masuk ke kamarnya dengan menyamar sebagai seorang pembunuh. Raja panik saat melihatnya, namun Kyle dengan cepat menutup mulutnya sebelum ia sempat berteriak. Ia mulai berbicara tentang bagaimana raja menolak saran untuk membantu para kurcaci saat invasi besar dimulai, hanya demi mempertahankan supremasi diplomatik. Keputusan bodoh itu menyebabkan bangsa kurcaci kalah, dan akibatnya, pasukan iblis dengan mudah menembus jantung benua dan menaklukkan negara-negara lain. Kyle berkata bahwa ia tak bisa menyalahkan kebodohan sang raja sepenuhnya. Tapi saat Zentos meminta maaf kepada raja di napas terakhirnya, Kyle menyadari semuanya. Tanpa ragu, Kyle mendorong sang raja keluar ke balkon dan berkata bahwa seharusnya sudah jelas dari awal. Dentos, yang begitu setia, tidak akan menyerang Milena kecuali atas perintah langsung dari sang raja. Raja mulai panik dan berkeringat deras, tapi ia masih sempat berteriak pada Kyle. Bertanya, memangnya itu urusanmu? Kyle mulai mendorongnya ke arah pagar balkon sambil berkata bahwa memang, Milena mungkin licik dan penuh taktik, tapi setidaknya dia jauh lebih cerdas dari seluruh keluarga kerajaan. Raja berusaha melepaskan diri dan berhasil membuka penyamaran Kyle. Namun sudah terlambat, Kyle mendorongnya hingga jatuh dari balkon dan tewas seketika. Para pengawal yang menemukan jasad raja panik dan mengira ia jatuh karena mabuk. Tapi demi melindungi citra sang raja, cerita resmi menyatakan bahwa ia meninggal karena serangan jantung. Kabar itu segera sampai ke kelompok Kyle. Teron secara sarkastik bersyukur raja masih sempat memberi mereka medali. Kalau tidak, mereka harus menunggu lama. Ia juga senang karena Milena akan segera naik tahta. Namun, ada satu hal yang mengganggu seluruh kelompok. Milena memanggil Kyle untuk pertemuan pribadi sebelum penobatannya. Dalam pertemuan itu, Milena memberi kabar mengejutkan bahwa ia bertunangan dengan Pangeran Mer dari Kekaisaran Gargan. Kyle sangat terkejut mendengarnya. Milena menjelaskan bahwa Kekaisaran Zergus dulu pernah membuat perjanjian dengan Gargan, dan sebagai gantinya atas wilayah Keren, dia dijanjikan kepada sang pangeran. Namun kini Milena ingin secara resmi membatalkan pertunangan itu. Ia menyebutkan bahwa para bangsawan yang membuat perjanjian itu bodoh, karena bahkan tidak menandatangani kontrak apapun. Lagi pula, wilayah Keren juga tidak disebut secara resmi dalam pertunangan itu, jadi tetap menjadi bagian dari Kekaisaran Zergus. Meski begitu,
Milena meminta Kyle untuk pergi ke Karen dan berbicara langsung dengan gubernurnya demi mendapatkan persetujuan pembatalan pertunangan sebelum ia bisa mengambil langkah dari pihaknya. Kyle merasa tugas ini cukup merepotkan dan tidak bisa berhenti memikirkannya sepanjang malam. Sil muncul di sampingnya dan bertanya apa yang membuatnya begitu cemas. Kyle menjawab bahwa ia khawatir dengan reaksi dari Kekaisaran Gargan. Sil mengatakan bahwa seharusnya dia lebih khawatir dengan keadaan Karen, karena tampaknya wilayah itu sedang bermasalah. Gubernur Karen bahkan tidak datang ke pemakaman raja. Itu pertanda bahwa ada sesuatu yang besar sedang terjadi di sana. Sil menambahkan bahwa ini mungkin salah satu taktik licik Milena lagi, membuat Kyle menyelesaikan masalah tanpa harus disuruh langsung. Kyle sedikit lega mendengar itu. Ini bisa menjadi kesempatan untuk meningkatkan reputasinya sebagai pahlawan, dan juga menjauhkannya dari Milena. Namun sebelum berangkat, Kyle harus menemui Milena sekali lagi. Dalam pertemuan itu, Milena memintanya bergabung dengan pasukan kerajaan dan menjadi ksatria pribadinya, karena dia ingin Kyle berada di dekatnya. Kyle terkejut dengan godaan agresifnya dan menjawab bahwa dia punya urusan lain, tapi jika Milena membutuhkannya, ia akan segera datang. Tiba-tiba Milena tertawa dan berkata bahwa dia hanya bercanda, lalu mendoakan keberuntungan untuk perjalanan Kyle. Setelah kembali ke kelompoknya, Kyle kesal dan mengeluh karena diam-diam berharap sang putri benar-benar tertarik padanya. Kelompok mereka lalu menuju toko senjata elit milik kakek tua bernama Vespa, yang senang bisa berbisnis lagi dengan Kyle. Ia mengucapkan selamat atas medali Kyle dan mendoakan kesuksesan lebih lanjut. Saat Teron menyela dan bertanya apakah pedangnya sudah diperbaiki, Vespa langsung menyerahkannya dan berkata bahwa ia telah meminta pengrajin terbaiknya untuk memperbaikinya. Namun Teron malah bertanya apakah ada senjata yang lebih baik. Vespa meminta maaf karena tidak memiliki pedang yang lebih baik saat ini, tapi ia berjanji akan menghubungi koneksi-koneksinya untuk mencarikannya. Kyle kemudian bertanya apakah Vespa tahu sesuatu tentang Karen, karena itu tujuan mereka berikutnya. Vespa langsung berkata bahwa tempat itu cukup menantang. Ia menjelaskan bahwa guild pandai besi di sana menguasai seluruh kota dan sering menimbulkan banyak masalah, hingga membuat bisnis jadi sulit. Namun, sejak Karen bergabung dengan Zergus, katanya, situasi mulai sedikit membaik. Kyle mengucapkan terima kasih atas informasinya. Vespa lalu berkata kepada Teron bahwa mungkin saja dia akan menemukan pedang yang cocok di Karen, karena wilayah itu punya sejarah panjang dan budaya kuat dalam pembuatan senjata. Dengan itu, Kyle dan Teron kembali bergabung dengan para gadis, dan mereka bersama-sama berangkat menuju Karen. いても相手にされない。そんなことはないぞ。